Ya Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kami diciptakan. Memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kami bangun setiap hari. Itulah tujuan kami bekerja setiap hari. Itulah tujuan kami mendidik, membesarkan anak-anak kami dengan kasih sayang. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan di dalam keberdosaan kami ya Tuhan, kami mencari kemuliaan diri kami sendiri. Dan kami berjuang mati-matian mempertahankan kemuliaan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, di hadapan firman-Mu hari ini, dengan kerendahan hati kami mau mendekati Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, biarlah firman-Mu kembali membentuk kami seperti bejana di tangan Sang Penjunan yang agung. Bejana ini datang kepadamu ya Tuhan, isi kami dengan firman-Mu. Ketika bejana ini ada di tangan-Mu ya Tuhan, bentuk kami sesuai kehendak-Mu. Dan pakai kami untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan masih terus kita dengarkan. Puji Tuhan karena Tuhan masih terus mau berbicara kepada kita. Itu tandanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di masa-masa yang sulit seperti yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat 1 sampai yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 kita akan baca secara bertanggapan. Mazmur 115 ayat yang 1 sampai yang ke-18 saya akan membaca terlebih dahulu. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mata tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Punya tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi bersama-sama, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mungkin saat ini bertemu dengan orang ya, kalau kita mungkin ketemu dengan rekan kita, teman, saudara-saudara, kemungkinan satu hal yang akan kita bicarakan bahwa hidup ini sekarang semakin sulit. Saudara-saudara, tidak terbayangkan bukan kalau suasana sekolah akan menjadi sepi. Suasana kelas akan menjadi sepi seperti di gambar ini. Saudara, kita tidak pernah membayangkan sekolah yang tadinya ramai gitu ya. Apa kalau suara anak-anak itu kalau di sekolah, wah ramai sekali. Di lapangan ya, di kantin saudara, di kelas kalau nggak ada guru apalagi gitu kan. Waduh itu ramai sekali. Saudara, tidak terbayangkan akan menjadi sepi seperti yang ada di gambar kita ini. Tidak ada anak-anak yang duduk dan belajar di situ.
karena anak-anak belajar dari rumah. Hidup menjadi semakin sulit bagi guru dan bagi anak-anak. Sulit berada di rumah, sulit berkonsentrasi, sulit untuk belajar melihat kamera, melihat handphone terus, saudara-saudara. Itu menjadi suatu kesulitan. Guru pun menghadapi kesulitan. Saudara, di gereja pun tidak terbayangkan bukan, kalau kita juga akan menghadapi hari yang sulit seperti sekarang ini. Waktu kita duduk di sini dan ada jarak di antara kita. Waktu kita duduk di sini dan kita nggak bisa melihat teman kita lagi senyum atau lagi marah, lagi sedih gitu ya. Karena ekspresinya kita nggak bisa lihat, ditutupin masker, saudara. Saudara, kita nggak bisa membayangkan kita ada di dalam kesulitan ketika kita naik di tangga itu biasanya disambut dengan salaman. Sekarang kita nggak bisa saling salaman, saudara. Kita ganti salaman kita dengan tidak bersentuhan. Saudara-saudara, kita tidak terbayangkan, ini begitu sulit, saudara. Walaupun sebagai manusia kita berusaha beradaptasi dan mengatasinya, tetap saja di hati ini ada satu kepedihan, ada satu kesulitan, ada kehilangan yang besar, dan kita menderita di masa-masa ini, saudara. Saudara, kita juga nggak bisa membayangkan, saya bahkan tidak pernah membayangkan saya akan di rumah sepanjang hari, bersama dengan anak-anak, saudara ya, bersama dengan suami saya sepanjang hari di rumah. Lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak, saudara. Sebelumnya anak-anak bisa saya titipin ke sekolah, minimal emosi saya setengahnya dibagi sama guru di sekolah gitu kan. Nah, jadi kalau anak-anak sudah pulang, saya siap, jadi tangki emosi saya juga masih penuh untuk mengasihi mereka gitu ya, untuk bersabar sama mereka. Karena kan udah bagi-bagi sama guru di sekolah. Saudara, saya merasa kesulitan sebagai orang tua hidup di masa pandemi ini. Saudara, kesulitan hidup begitu nyata kita rasakan, kita alami, dan kepedihan itu, kesendirian itu. Dan ada satu perasaan di dalam hati kita yang kita sendiri gak bisa mengerti, penderitaan yang kita alami. Dan bahkan saudara-saudara, ketika kita tahu juga ya, oh sudah ada antivirus ya, sudah ada vaksinnya. Saudara, tiba-tiba varian virus yang lain muncul lagi. Kayaknya hidup itu udah sulit ditambah sulit lagi gitu kan. Penderitaan kayaknya bisa dimodifikasi, penderitaan kayaknya bisa muncul varian-varian yang baru gitu ya. Nggak cukup penderitaan yang satu ditambah penderitaan yang lain. Nggak cukup satu virus bisa berubah jadi banyak virus, saudara. Dan sepertinya kesulitan kita tidak akan pernah berakhir. Saudara, kita kalau sedang menderita, seolah-olah penderitaan itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Waktu kita sakit, saudara ya, waktu kita menderita kehilangan orang yang kita kasihi, saudara yakin, kita tahu banget kalau kita tuh penderitaannya nggak habis-habis, nggak hilang-hilang. Kita tahu itu, saudara, penderitaan terus datang, kesulitan itu terus datang silih berganti. Tapi saudara, saya bersyukur dan kita semua bersyukur ketika kita hadir di tempat ini, saudara. Kita mau tetap percaya walaupun kita berada di dalam situasi yang sulit. Saudara, kita juga bersyukur karena hari ini, saudara, firman Tuhan terus menguatkan kita untuk tetap percaya sekalipun kita ada di dalam situasi yang sangat sulit. Saudara, bangsa Israel di dalam konteks yang berbeda, di zaman yang berbeda, saudara. Bahkan mungkin mereka sampai saat ini, saudara, mereka masih dalam kesulitan. Saudara, mereka berada di dalam satu kesulitan yang besar. Mereka mungkin dibuang, mereka mungkin dibunuh. Bahkan kita tahu ada satu masa di mana orang-orang Yahudi itu dibantai, saudara. Tapi saudara-saudara, di masa yang sulit, pemazmur itu menggubah satu mazmur yang mereka kemudian pakai di dalam ibadah, yang kemudian mereka ketika mereka berkumpul bersama, kayak kita hari ini, saudara, kita berkumpul di sini, mereka akan membacakan mazmur tadi, Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Di masa-masa yang sulit itu mereka berkumpul bersama dan imam itu akan berdiri di hadapan mereka. Saudara, mereka ada di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, mereka ditolak, mereka dibuang, mereka dilecehkan, mereka dipermalukan, mereka tidak punya tanah air lagi. Mereka adalah orang-orang yang dibuang, sehingga Tuhan mempertanyakan. Orang-orang bilang, mana Tuhanmu, mana Yahweh?
Mana Allah yang membelah laut itu? Mana Allah yang berikan tulah itu? Mana Tuhan yang membimbing kau selama 40 tahun di padang gurun? Mana Allahmu? Saudara-saudara, hari itu di dalam penderitaan dan kesulitan mereka, sang imam itu akan berdiri di tempat-tempat mereka berkumpul biasanya untuk beribadah. Dan imam itu dia akan meratapi kesusahan dan penderitaan mereka. Sehingga sang imam itu dia seolah-olah mengalihkan pandangannya dari kesulitannya, dari penderitaannya, dari setiap apa yang dia rasakan. Dia kemudian memandang ke langit dan dia meratap di hadapan Tuhan. Dia berkata, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu ya Tuhan. Saudara, sang imam ini, dia mungkin akan mengangkat tangan, mungkin dia akan berlutut, mungkin dia akan memukul-mukul dadanya dan dia berkata, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa penderitaan ini begitu berat? Kenapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Kenapa Tuhan? Di masa-masa yang sulit, imam itu akan berdiri dan meratap bersama dengan umat itu. Dan saudara-saudara, ketika imam itu berdiri dan dia meratapi akan penderitaan, akan kesulitan hidup yang mereka hadapi, maka saudara-saudara, umat itu menyahut, dia akan berdiri, umat itu juga akan berdiri, dan mereka akan memberikan satu pengakuan akan Tuhan ada, dan Tuhan itu sedang bekerja dengan kehendaknya. Maka umat itu akan berseru dengan nyaring, umat itu akan berkata, Allah ada, Allah kita di sorga, dan ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka dari perak, dari emas, Allah kita ada di surga. Dia bukan berhala, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Dia tidak seperti berhala-berhala yang punya mata tapi gak bisa melihat, punya telinga, sepertinya punya telinga tapi gak bisa mendengar, punya tangan tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu berhala-berhala. Kemudian mereka berkata, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepada berhala adalah seperti apa yang dia sembah itu. Saudara-saudara, umat berseru bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan melakukan kehendaknya. Saat itulah kemudian sang imam juga akan berdiri lagi. Dia akan berseru lagi dan bersahut-sahutan dengan umat pada waktu itu. Sang imam akan berkata, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kemudian imam juga akan berkata, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Kemudian umat itu juga akan berseru dan berkata, dialah pertolongan, dialah perisai. Kemudian imam itu akan sekali lagi, seolah-olah imam ini berseru untuk meyakinkan dirinya, supaya telinganya mendengar, supaya jiwanya mendengar, supaya hatinya mendengar. Dan umat itu akan kembali berkata, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Saudara-saudara, sepertinya ini suatu panggilan, seruan, ajakan untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam ibadah itu, saudara, mereka sahut menyahut. Dan saat itu mereka mendengar, jiwa mereka mendengar, hatinya menjadi percaya. Dan saat itulah sang imam itu akan berseru, dia bilang, Tuhan mengingat kita. Tuhan gak lupa sama kita. Tuhan gak tertidur. Dia tidak mati. Tuhan mengingat kita. Dan ketika dia ingat kita, dia memberkati kita. Dia memberkati kaum Israel. Dia memberkati kaum Harun. Dan dia juga memberkati orang-orang yang takut akan dia. Saudara-saudara,
ketika mereka percaya hatinya kepada Tuhan, saat itulah mereka tahu Tuhan ingat mereka. Masalahnya masih ada? Mereka masih dalam pembuangan? Masih. Mereka masih dihina orang? Masih. Mereka sekarang punya tanah? Enggak, mereka bangkrut. Tetapi hari itu, ketika mereka beribadah bersama-sama, mereka tahu Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Seolah-olah Tuhan menjawab doa mereka ketika mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Situasinya masih sama, tetapi hatinya diubahkan sama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, berkat itu diberikan. Sang imam akan mengangkat tangannya dan dia berkata, kiranya Tuhan memberi pertambahan. Kiranya Tuhan menambahkan engkau. Kiranya engkau bertambah-tambah. Saudara, ini berkat yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Semoga engkau bertambah-tambah dan memenuhi bumi. Ini berkat yang diberikan. Dan kemudian dikatakan berkat ini diberikan bukan hanya kepada kamu, kepada keturunan kamu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, saudara, yang memberkati kita itu bukan patung. Yang memberkati kita bukan orang lain, bukan manusia, tetapi sumber berkat kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sudah saat itu kemudian mereka memuji Tuhan. Ketika berkat itu mereka terima, ketika hati mereka diubahkan, ketika mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada dan sedang bekerja dengan kehendaknya, maka saudara, mereka memuji Tuhan. Sang imam akan berkata, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kemudian akan disaut lagi dengan umat. Bukan orang yang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, hanya orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, hanya orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, hanya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang tahu memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu natural, saudara. Itu sesuatu yang keluar dari dalam hati dan tidak bisa dipaksakan. Saudara-saudara, benar, saudara, ini masa yang sulit. Tapi seperti bangsa Israel, hari ini kita berkumpul di tempat ini, bukan? Dan liturgi ini juga yang sedang kita jalankan hari ini. Saudara-saudara, ketika kita saat ini dalam keadaan yang sulit, kita dalam penderitaan yang berat, ketika kita bangkrut, maka datanglah kepada Tuhan dan ratapilah kesusahanmu, tangisilah kesulitanmu, merataplah. Saudara-saudara, meratap bukan kita melawan Tuhan, bukan kita menuduh Tuhan, bukan kita menyalahkan Tuhan, tetapi ketika kita meratap, kita sedang mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita, bukan? Ketika kita meratapi hidup kita, ini adalah kehendak Tuhan hari-hari ini. Ketika kita sedang susah, menangis. Kenapa kita tidak menangis? Kenapa kita tidak meratap? Bukankah Abraham pun dia datang, dia meratap kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya sudah tua, kenapa saya tidak punya keturunan? Saudara, bukankah Ayub meratap kepada Tuhan? Ayub mengangkat tangannya dan dia berkata, Tuhan, kenapa engkau tanganmu teracung terhadap aku? Kenapa engkau menghukum aku? Kenapa engkau memalingkan wajahmu dari aku? Begitu susah, begitu sulit, aku menderita, Tuhan. Bukan hanya mereka, bahkan Yesus yang adalah Allah sekalipun, di masa-masa yang paling sulit di dalam hidupnya, dia datang kepada Bapa dan dia berkata, Bapa,
Kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Kalau boleh cawan yang pahit ini Tuhan lewat. Karena terlalu sakit. Karena aku tidak bisa. Karena aku tidak sanggup. Saudara, kalau Abraham, Ayub, bahkan Tuhan Yesus sendiri meratap ketika mereka di dalam kesulitan. Mengapa kita tidak meratap di hadapan Tuhan? Saudara, mengapa kita tidak meratapi anak-anak kita? Saudara, saya seringkali cerewet ya, anak-anak saya, belajar berbagi ya. Kok jadi kakak gak mau berbagi sama adik? Kenapa susah mengampuni? Saudara, saya banyak cerewet sama anak-anak. Seharusnya saya cerewetnya sama Tuhan. Seharusnya saya mengeluh, saya datang kepada Tuhan dan meratap dan katakan, Tuhan tolong anak saya. Berikan anak-anak saya ini hati yang mengasihi. Berikan anak-anak saya hati yang mau berbagi. Berikan anak-anak saya hati yang mau saling mengampuni. Seberapa sering saya berdoa kepada Tuhan dan meratapi anak-anak saya. Lebih sering ngomelnya daripada sering doain anak-anak. Saudara, pernah enggak saudara kita meratapi suami kita, kita meratapi istri kita di hadapan Tuhan? Kita datang dan kita bilang, Tuhan aku gak sanggup lagi karena suami saya terlalu egois Tuhan. Tuhan, suami saya menyakiti saya Tuhan. Tuhan, istri saya menyakiti saya Tuhan. Tuhan, saya udah habis-habisan di perusahaan ini dan saya sudah gak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan kuasa, saya kehilangan semuanya. Dan saya bersedih, saya meratapi semuanya. Dari mana pertolongan saya Tuhan? Bukankah Engkau, bukankah kasih setiamu ya Tuhan? Kenapa tetangga saya, kenapa orang-orang lain? Mereka berkata, di mana Allahmu? Saudara-saudara, di masa-masa yang sulit, maka merataplah. Karena mungkin ini waktunya kita menangis. Mungkin ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, ketika kita datang di dalam setiap ratapan penderitaan kita dan kesulitan kita, saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan yang hidup. Dengan Tuhan yang melihat tetesan air mata kita. Dengan Tuhan yang punya telinga dan dia mendengar doa kita. Dan dia Tuhan yang punya tangan, dia sanggup bekerja dan melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan itu ada dan dia bekerja dengan cara dia, bukan dengan cara kita. Tapi bukankah seringkali kita memaksa Tuhan pakai cara kita, pakai agenda kita. Sehingga kita tulis ya, anak-anakku harus sekolah di sini, harus lesnya ini. Nah, aku punya 1 rumah, anakku harus beli 2 rumah minimal. Saya kerja sama orang, anakku harusnya jadi lebih dari saya. Kita tulis, kita punya agenda sendiri bukan? Saya nanti kalau kuliah, saya mau kuliah di sini. Atau mungkin ada di antara kita nggak punya agenda, malah nggak usah lah. Hidup saya ini apa sih? Nggak ada gunanya. Saudara-saudara, Allah kita hidup dan dia bekerja dengan kehendaknya. Saudara, kalau mau ngikutin kehendak kita kan bisa berantakan semua ya. So, kalau kita mau ikutin maunya kita, kalau anak-anak kita yang masih kecil begini kita ikutin semua maunya dia, apa hasilnya saudara? Cilaka. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya dia bekerja dengan kehendaknya. Karena itu percayalah sama Tuhan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah janji firman Tuhan. Tapi saudara, kadang kita mau percaya janji Tuhan, kalau kita juga gak ngerti firman Tuhan, gak pernah baca firman Tuhan, gereja tidur, atau di rumah juga kita susah konsentrasi, beribadah gak bisa. Bagaimana kita bisa percaya firman Tuhan kalau kita gak pernah membaca firman Tuhan? Kalau kita gak pernah rindu firman Tuhan? Itulah sebabnya kita sering bilang, aduh hidupnya pahit terus, hidupnya susah terus. Kenapa?
Karena kita nggak merasakan manisnya firman Tuhan. Kita nggak pernah merasakan seperti apa pemazmur bilang, firman Tuhan itu seperti madu, saudara. Bagaimana tidak seperti madu ketika Tuhan berkata, kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa kamu Tuhan gak pelihara? Aduh saudara, itu manis, itu janji yang manis. Saudara, ketika Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, maka saudara kita tidak, wah saudara, itu manis bagi jiwa kita. Sehingga kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak peduli masa kering, masa susah, masa sulit, menderita, sakit, penyakit. Tapi kita ditanam di tepi aliran air. Sehingga saudara-saudara, kita punya hati yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita juga akan berkata seperti pemazmur ini, saudara. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan dan kita akan berseru dengan nyaring. Dialah perlindunganku, dialah pertolonganku, dialah perisaiku. Kenapa saudara? Karena kita tahu itu, kita imani itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan saudara, maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat kita bukan hanya berbicara tentang apa yang kita miliki, harta kita, tapi sungguh-sungguh apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Berkat yang kita terima ketika kita datang di dalam doa, di dalam setiap ratapan kita, dalam setiap tangisan kita, dan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Situasi belum berubah, masih sakit, corona masih ada corona, pandemi terus berlanjut, terus ada pandemi. Tetapi hati kita diberkati sama Tuhan dengan iman, dengan percaya, dengan kekuatan, dengan kesabaran, dengan kedamaian. Oh, itu lebih dari semuanya. Karena dunia tidak pernah menawarkan itu kepada kita. Berkat ini hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak peduli engkau kecil atau besar, Tuhan tidak pernah pilih-pilih untuk memberkati. Tangan Tuhan terbuka untuk setiap orang yang takut akan Tuhan, untuk setiap orang yang meratapi hidupnya, untuk setiap orang yang mengakui siapa dia, untuk setiap orang yang kemudian percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Sudah, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, maka kita itu ditambah-tambahkan. Saudara, ini berkat Tuhan sejak Adam dan Hawa. Tuhan bilang engkau akan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Bukan menu-menuin bumi ya, tapi kita akan memenuhi bumi. Bukan artinya Tuhan bilang suruh beranak-anak banyak-banyak, saudara ya. Tapi saudara, di dalam arti rohani, Tuhan memberikan kita pertambahan buah-buah iman, buah-buah percaya, buah-buah kesabaran, buah-buah kesetiaan. Itulah yang Tuhan berikan ketika kita datang kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Maka kita bertambah-tambah di dalam hal ini. Hidup kita berbuah saudara, dan kita diberkati. Waktu kita diberkati dan berbuah bagi Tuhan, kita jadi berkat bagi banyak orang. Gak perlu saudara memberitakan Injil itu harus. Tetapi ketika orang lihat kita berbuah, wah itu menarik sekali saudara. Bahkan tetangga-tetangga saya yang kalau ketemu di jalan gak pernah ngobrol, tapi ketika lewat depan rumah saya, lihat ada buah cabe, mampir saudara. Gitu kan? Gara-gara cabe saya berbuah. Bukan gara-gara saya ya saudara, tapi saudara, ternyata buah itu sangat menarik. Bahkan saudara, saya gak pernah ngobrol sama tetangga saya, tapi gara-gara dia punya pohon mangga, saya bilang, Ci, pohonnya berbuah ya, mangganya besar-besar ya Ci. Oh iya, wah saudara, dari gak pernah ngobrol jadi bisa ngomong. Gara-gara apa? Berbuah. Saudara-saudara, kehidupan kita adalah hidup yang ditambah-tambahkan, hidup yang berbuah ketika kita percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga saudara kita bisa terus memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang besar.
Karena dia Allah yang layak menerima setiap puji-pujian kita. Dia yang mempunyai langit, dia yang mempunyai bumi. Kalau dia mau kasih, maka dia akan kasih. Kalau dia mau berikan, kalau itu yang baik bagi kita, kenapa dia tahan? Pasti dia kasih. Kalau dia masih menahan, kalau dia nggak berikan, itu yang terbaik buat kita. Karena dia tahu. Sehingga saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita diberkati sama Tuhan, saudara-saudara, itu tuh pujian tuh nggak bisa ditahan. Kita memuji Tuhan tuh nggak bisa tahan-tahan, nggak bisa tipu-tipu, saudara. Terus kalau kadang saya pikir di sekolah minggu, itu kadang guru sekolah minggu suka gini, anak-anak kok lemes sih hari ini, kita kan mau puji Tuhan. Ayo dong, ayo, mana suaranya? Mari kita puji Tuhan ya. Jangan lemas-lemas kalau memuji Tuhan. Saudara, puji-pujian itu nggak pernah dipaksa dan nggak pernah disuruh. Karena puji-pujian itu mengalir dari hati yang sungguh-sungguh mengalami kasih berkat dari Tuhan. Ketika kita sudah diberkati sama Tuhan, nggak mungkin kita nggak memuji Tuhan, saudara. Kita nggak tahan nggak memuji Tuhan. Bahkan pohon-pohon itu akan kemudian memuji Tuhan. Bahkan air di sungai itu memuji Tuhan. Bahkan burung-burung berkicau memuji Tuhan. Karena mereka nggak tahan nggak memuji Tuhan. Bukan karena Tuhan itu pengen dipuji. Bukan karena Tuhan itu kekurangan pujian, enggak. Tetapi karena hati kita tuh nggak tahan kalau kita nggak memuji Tuhan. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami berkat dari Tuhan. Waduh, saudara, jangankan koplo ya Bu, sudah bahkan Daud itu, dia pakai semua, bahkan dia dikatakan, saudara, bahkan ada orang yang bilang, kok raja memuji Tuhan kayak gitu, nggak pantas. Tapi saudara, Daud memuji Tuhan, kenapa? Karena dia mengalami kebaikan dari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Apa kita juga mau terus memuji Tuhan? Karena kita mengalami berkat dari Tuhan. Saudara, inilah kehidupan kita, liturgi kita, ibadah kita yang terus kita lakukan menghadapi kesulitan hidup ini. Kesulitan akan selalu ada, kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Penderitaan akan selalu ada. Virus mungkin akan jadi virus apa kita nggak tahu juga. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan yang bisa kita percayai. Datang kepada Tuhan dan meratap kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan akui siapa dia. Dia ada, dia bekerja dengan kehendaknya. Dan saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Kita alami berkat dari Tuhan. Kita ditambah-tambahkan sama Tuhan dan hidup kita memuji Tuhan. Terus seperti itu, saudara. Terus seperti itu. Inilah hidup yang kita persembahkan di mezbah Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini media sosial lagi banyak ya ngomongin merasa kehilangan dengan seorang sosok yang masih muda ini, seorang hamba Tuhan namanya Raditya Oloan yang meninggal di dalam usia yang masih sangat muda. Mungkin umur 34 kayaknya ya. 36 ya lah, Bu Hana, luar biasa Bu Hana, gak ketinggalan berita ya Bu. Umur 36 tahun, meninggalkan 4 orang anak yang masih sangat kecil. Yang masih kecil-kecil, saudara ya. Saudara-saudara, hidupnya adalah hidup yang kemudian dipersembahkan untuk Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, salah satu ucapannya, saudara, yang sering kali dikutip gitu ya. Ini adalah tulisan ini, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma, katanya. Karena kehidupannya dulu itu orang suka titik gitu, kasih titik. Kamu nih pecandu, titik gitu. Kamu tuh narkoba, titik. Kamu tuh jahat, titik. Kamu nggak ada masa depan, titik gitu. Dia dihina, dia dibuang. Tapi saudara-saudara, ada orang-orang yang kemudian menerima dia. Orang-orang yang kasih koma sama dia, katanya. Mereka bilang, bener, kamu tuh nggak punya masa depan karena kamu tuh narkobaan. Tapi ya, itu masih ada komanya, saudara ya. Kalau kamu percaya sama Tuhan,
Kalau kamu datang meratapi dosamu di hadapan Tuhan, kamu diterima sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu dan kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan dia diterima, dicintai, dikasihi saudara-saudara. Dan sampai waktunya dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menjadi pemberita Injil, dia sungguh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena hidupnya dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia bertambah-tambah, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, hidup kita masih koma atau udah titik? Masih koma. Saudara, kalau koma tuh kritis berarti loh ya. Kalau di rumah sakit udah koma tuh udah kritis. Tapi memang itu hidup kita. Kita harus tahu bahwa kita ini hidupnya kritis. Emang kita tahu kapan titiknya? Gak ada yang tahu. Kita gak tahu kapan kita hidupnya titik, saudara. Tapi selama hidup kita ini masih koma, maka biarlah Sang Penulis kita yang agung itu menulis hidup kita. Dan kita hidup di dalam kehendaknya. Karena dia ada di sorga. Dan dia melakukan kehendaknya bagi kita. Percayalah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Bagaimana menghadapi kesulitan hidup? Percayalah kepada Tuhan, penulis hidup kita. Mari kita berdoa. Hati kami percaya kepada Tuhan. Hati kami mau percaya kepada janji-janji firman-Mu, Tuhan. Itu sebabnya di dalam kesulitan hidup, di dalam penderitaan ini Tuhan, kami mau tetap berpegang erat kepada janji Tuhan. Sebab Engkau penulis hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan bagi kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tolong kami di dalam kelemahan ini Tuhan. Biar hidup kami Tuhan pakai menjadi puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.